Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sankan Fahmi Aji. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali untuk materi yang telah disampaikan, dan pada kesempatan ini pula saya akan kembali menjelaskan tentang materi ketiga yang membahas tentang beberapa perusahaan. Di materi 3 memang ada 3 perusahaan yang dijelaskan, yaitu manufaktur company atau perusahaan manufaktur. Yang kedua ada trading company atau perusahaan perdagangan. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Untuk penjelasannya sendiri dari manufaktur company atau perusahaan manufaktur, perusahaan ini mereka memiliki siklus akuntansi yang berbeda tentu. Yang pertama ada proses pembelian bahan atau komponen-komponen. Yang kedua ada proses pembuatan. Yang ketiga ada proses produksi. Jadi memang di sini mereka menjual barang yang dibuat sendiri. Mereka tidak membeli barang jadi lalu dijual seperti itu. Berikutnya ada perusahaan dagang atau trading company. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang membeli sebuah barang kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk aslinya dan juga tanpa mengubah manfaatnya. Tapi memang di sini mereka ada kemungkinan untuk menambahkan manfaat dari barang tersebut. Untuk perusahaan trading ini memang mereka memiliki tugas utamanya tidak lain dan tidak bukan menjual produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Harus diingat memang perusahaan trading ini atau perusahaan perdagangan ini sangat berbeda dengan manufaktur companies atau perusahaan manufaktur, karena di sini mereka hanya mendistribusikannya saja kepada konsumen. Di sini tidak ada proses pembelian bahan-bahan atau komponen dan tidak ada proses produksi. Jadi mereka hanya mendistribusikannya saja. Kemudian ada 4 elemen yang menjadi dasar perhitungan. 4 komponen ini disebut cash out, incoming goods, cash in, dan juga outgoing goods. Penjelasan untuk perusahaan yang ketiga, yaitu adalah perusahaan sektor jasa, memang sudah cukup jelas. Di sini mereka lebih dikenal dengan perusahaan jasa, di mana mereka tidak menjual barang sama sekali. Jadi memang yang diperjualbelikan yaitu adalah sebuah jasa. Contohnya mungkin jasa cleaning service, jasa renovasi AC, kulkas, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ke sesi ketiga ini juga menjelaskan tentang beberapa perbedaan yang ada di perusahaan manufaktur dan juga perusahaan perdagangan atau manufaktur companies dan juga trading companies. Perbedaannya memang tidak jauh beda dari penjelasan sebelumnya. Mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari tugas utama-utamanya. Untuk tugasnya sebuah perusahaan manufaktur, memang mereka membeli sebuah bahan dulu lalu memproduksi dan juga menjualnya. Kalau untuk perusahaan perdagangan, mereka membeli barang jadi lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dan manfaatnya. Tapi memang di sini mereka ada kemungkinan untuk bisa menambahkan manfaat dari sebuah produk tersebut. Perusahaan manufaktur dan perdagangan ini memiliki perbedaan dalam jenis akun yang disajikan. Perbedaan yang sangat signifikan itu ada 2 dari dalam pembuatan balance sheet-nya. Kalau di perusahaan perdagangan hanya ada 1 akun inventory. Dalam perusahaan manufaktur, dalam akun inventory-nya terdapat raw material inventory, supplies of auxiliary materials, work in process, finished good inventories.
Dan juga ada perbedaan dalam income statement. Perbedaannya terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Dalam sesi ketiga ini juga ada pembahasan mengenai cost of goods manufacture, harga pokok barang yang dibeli untuk diproses penyelesaian, baik sebelum dan selama periode akuntansi. Dalam sesi 3 ini juga membahas tentang production cost. Dalam production cost itu ada 3 kualifikasi. Yang nomor 1 ada raw material cost, direct labor cost, dan juga factory overhead cost. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari sesi 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.